Ini lebih mudah daripada kemarin. Surat Maryam halaman terakhir gitu aja Bu. Surat Maryam halaman terakhir. Surat ke-19 halaman terakhir. Sampun? Kita membaca ta'awudz, bismillah, terus ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati gunnahnya ditahan 3 ketukan atau 2 ketukan boleh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sayaj'alu lahumur rahmanu wudda saya penggal sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Oke ya, saya baca ya. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mari. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika manya di ayun 2 ketukan. Fa innama yassar, sinnya seperti huruf S dan harus mendesis kecuali sing untune gak jangkep. Begini Bu. Fa innama yassarnahu bilisanika. Mari. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Oke. Sekarang kita ulang lagi pemenggalan-pemenggalan ini sambil membentuk iramanya. Sing penting manut iramanya supaya bikin pattern, bikin bola di pikiran. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati innalladzina amanu wa 'amilus solihati
sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ibu-ibu, sekarang saya baca yang ideal. Anda simak saja. 3 ayat ini saya baca yang ideal. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Lu mek ngono tok lho. Jadi lak gampang. Iki lak digawe ngimami rakaat pertama surat Al-Kahfi, rakaat kedua ini ngono lho Bu, gandengane. Dan mirip-mirip. Jadi kalau Anda mau membaca ini 15 kali setelah sholat subuh, 15 kali sebelum berbuka, seminggu hafal. Insyaallah Ibu ya. Oke, sekarang kita penggal-penggal lagi, mungkin 5 kali lagi, bikin pola ini. Tapi bareng-bareng sekarang. 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ibu-ibu, pengucapan huruf sin itu harus mendesis. Di sini terulang beberapa kali. Yassaru, yassaru, yas. Apalagi bertasdid. Kemudian hal tuhissu, hal tuhissu. Monyongnya sempurna. Hal tuhissu. Oke ya. Kemudian yang terakhir au tasma'u, au tasma'u, au tasma'u. Oke. Sekarang bareng lagi dari awal. 1, 2, 3.
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn. Ibu-ibu, kemarin kan saya bilang ono 5 huruf, lek ketemu nun atau tanwin 5 huruf ini monyong, mulut monyong. Apa saja? Kalian delok catatan. Shaddad ta dha qaf. La urut apa? Shaddad ta dha qaf. Ini min qarn wa kam ahlakna qablahum min qarn. Oke, mari bareng-bareng wa kam. 1 2 3. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Lagi dari awal ya. 1 2 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Sekarang saya terjemahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahum, kelak akan memberi kepada mereka ar-Rahmanu, Tuhan yang Maha Pemurah, wudda, curahan sifat kasih sayang, curahan kasih sayang, cinta kasih, wudda. Bahasanya rumah tangga itu mawaddah, bentuk dasarnya wudda, mawaddah, sama. Fa innama, maka sesungguhnya, nah kemarin, maka sesungguhnya, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yassarnahu bilisanika, dia memudahkan Al-Quran ini dengan bahasamu Nabi Muhammad, dengan bahasa Arab, dengan bahasamu Nabi Muhammad, supaya apa? Litubashshira bihil muttaqina, Anda bisa memberikan kabar gembira dengannya orang-orang bertakwa, wa tunzira bihi, dan engkau bisa memberikan peringatan dengan Al-Quran itu ludda, orang yang membangkang atau orang yang ya kafir, maksudnya orang yang ingkar. Terus ayat terakhir, wa kam ahlakna qablahum min qarn, begitu banyaknya kami telah menghancurkan sebelum mereka. Mereka itu maksudnya penduduk Mekah yang membangkang kepada Nabi Muhammad. Min qarn, di dalam rentang waktu yang panjang, periode sejarah yang panjang, maksudnya sejarah masa lalu. Hal tuhissu minhum min ahadin, apakah mereka ikut merasakan keberadaan mereka?
au tasma'u lahum rigza, ataukah penduduk Mekah itu sik krungu suarane utawa ambekane. Apakah mereka masih mendengarkan suaranya? Kalau sebuah bangsa itu dihancurkan, kira-kira bisa bengok apa enggak, Bu? Sudah dihancurkan, entes. Nah, ini kalimat untuk direnungi sama orang-orang yang ingkar, terutama penduduk Mekah pada era itu. Ibu-ibu sekalian, ini 3 ayat sebenarnya gampang banget, ya cocok gandengannya sampai penutup surat Al-Kahfi itu. Ada yang sudah hafal 3 ayat ini? Hah? Ya, ada yang sudah hafal, Bu? Surat Maryam itu surat yang apa bahasane wong sing senengane vokal, indah didengar. Apa? Kayak kuping musikalnya itu enak. Ujung-ujung ayatnya itu bersajak enak ning kuping. Enak banget. Nanti Anda dengarkan saja dari awal. Oh, gini tak maksudnya. Kita baca lagi ya, Bu ya. Kita baca 3 kali terus saya jelaskan tafsirnya. Kalau tadi terjemahannya, setelah ini tafsirnya. Bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ibu-ibu, metode saya ini bagi Anda angel apa gampang sih? Hah? Oh, gampang ya. Ini tak khususkan metodenya untuk sakit medhuwur lho. Jadi metode ramah lansia. Ndak nak, Bu. Kita tengok
tafsirnya, saya baca kitab tafsir ayat ke 96, bunyinya begini: hadhihi min ni'amihi ala ibadihi. Ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Alladzi jama'u bainal imani wal amalus salih. Orang-orang yang menghimpun di dalam dirinya keimanan kepada Allah dan kesediaan untuk senang berbuat baik. Jadi bukan hanya beriman yang sifatnya pasif, sing penting aku lah percaya. Nggak mau begitu tok, tapi ada kesenangan untuk berbuat baik. Terus an wa'adahum annahu sayaj'alu lahum wudda, bahwasanya dia menjanjikan untuk mereka sungguh Allah akan menganugerahkan kepada mereka itu wudda. Wudda itu curahan cinta kasih. Kalau di sini ai mahabbah wa waddadan fi qulubi auliyaih. Orang-orang yang baik itu akan semakin senang kepada dia. Orang-orang yang baik itu akan semakin senang kepada dia. Wa ahlus sama'i wal ard, bahkan penduduk langit, penduduk bumi juga akan mencintai dia. Wa idza kana lahum fil qulubi wuddun tayassara lahum katsirun min umurihim wa hasala lahum minal khairati wad da'awat wal irsyad wal qabul wal imamah ma hasala. Apabila telah terrealisasi bahwa semua orang itu sayang kepada dia, sehingga kemudahan-kemudahan itu dia dapatkan, kebaikan-kebaikan, doa, arahan, dan dia menjadi pribadi yang diterima orang banyak, maka itu adalah wujud yang disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, ini nukil hadis di sini. Di sini nukil hadis. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, apabila mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril, Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh. Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, itu orang yang beriman dan senang berbuat baik itu. Maka fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintai orang itu. Thumma yunadi fi ahlis sama, kemudian malaikat Jibril akan mengumumkan ke penduduk langit seraya mengatakan, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang itu. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian orang itu menjadi orang yang diterima oleh penduduk bumi. Wa innama ja'alallahu lahum wudda li'annahum wudduhu fawadduhum ila awliyaihi wa ahibba'uh. Jadi Allah mencintai orang itu sehingga orang itu dicintai sama penduduk langit dan penduduk bumi. Itu maksud ayat ke 96. Ibu-ibu, ketika di periode Mekah, Nabi Muhammad itu disenengi apa disengiti? Kok semerep jenengan? Di Taif diantemi, terus di Mekah diusir, kata dipateni lah, ngono. Sampai akhirnya ketelarak-telarak hijrah ke Madinah. Jadi padahal ya apa sih Nabi Muhammad ya beriman, ya senang berbuat baik, buktinya digedingi, ya kan? Sing geding itu ya sing nggak suka, ngono lho. Engko ngene ibu-ibu, lah aku iki wis beriman ya senang berbuat baik, tonggo kok gak cocok tok ya apa sih? Ya Bu, tonggo kok gak cocok, mungkin parkirnya gak tepat jenengan lek parkir mobil. Oke. Yang berikutnya,
ayat 97. Fa innama yassarnahu, kalau yang terjadi seperti itu Bu ya, dikedingi ambek uang, ya sudah, tetap senang berbuat baik aja. Tetap senang berbuat baik. Balasan itu tidak akan tertukar. Nah, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda yukhbiru ta'ala an ni'matihi ta'ala. Yang berikutnya Allah juga menyebutkan nikmat-nikmatnya. Wa annallaha yassara hadzal Qur'an al-Karim bilisanir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah menggaranti kemudahan Al-Qur'an ini dengan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dimudahkan? Yassara alfadhahu, dimudahkan mengucapkan lafadznya. Wa ma'anihi, memahami maknanya. Liyahsulal maksud minhu wal intifa'u bih, supaya tujuan dari pewahyuan Al-Quran itu terrealisasi, terwujud, dan bisa diambil manfaatnya. Nah, kalau jenengan itu dikirimi kitab suci bahasa Jepang, terus dikirim nang Malang ini, yo boy, tulisannya gak kena diwaca. Ya, tapi dengan bisa dipahami, bisa diucapkan dan dimudahkan semua aspeknya, maka tujuan di pewahyuannya itu nanti akan terrealisasi. Yang berikutnya, terus lewis bisa dipahami, bisa diucapkan, nanti lapo. Nah, ini litubashshira bihil muttaqin, bitarghib fil mubasysyar bihi minas thawabil ajil wal ajil, supaya Anda bisa memberikan motivasi penyebutan kabar gembira dengan pahala yang sekarang maupun yang akan datang kepada orang-orang yang senang berbuat baik. Ya, wong bertakwa itu loh Bu. Wong bertakwa itu, takwa itu himpunan semua perbuatan baik yang dikehendaki Allah, itu ketakwaan. Ya sabar, ya pemaaf, ya senang memberi, ya tidak tergesa-gesa, ya tawadhu, ya loman, ya macam-macam, itu ketakwaan semuanya. Maka orang yang senang berbuat baik itu semestinya dengan membaca Al-Quran semakin dapat inspirasi. Menurut Bu maksudnya, lek senang berbakti kepada ibu bapak, ngene dambae. Lek durhaka nang wong tua, ngene dambae. Lek senang bersedekah, iki ngene. Lek senang mengeksploitasi orang, dambae ngene. Gitu. Itu maksudnya gitu. Terus wa tunzira bihi qaumal ludda, sebaliknya sekarang, yaitu engkau memberikan ancaman kepada kaum yang durhaka, syadidin fi batilihim, yang sudah melampaui batas di dalam kebatilan, ludda. Cara malangane ngelunjak di dalam kekafiran. Gampang ya Bu ya? Tahu ngelunjak Bu ya? Nah, ngelunjak. Syadidina fi batilihim. Syadid itu sangat ngelunjak di dalam kebatilan. Aqwiya fi kufrihim. Begitu apa? Aqwiya itu kekeh di dalam kekafiran. Paham Bu? Aqwiya itu kuat, maksudnya kekeh di dalam kekafiran. Fatunzirhum, engkau bisa memberikan ancaman kepada mereka. Fataqumu alaihim al-hujjah, dengan engkau menegakkan hujjah atau argumentasi. Ngene sikapmu gak apik, kon koyok Fir'aun nasib pungkuk salah-salah. Nah, itu mengancam. Wa tubayyinu lahum al-mahajjah, dan engkau bisa menegakkan pula argumentasi. Fayuhlika man halaka an bayyinatin, sehingga orang yang memilih kehancuran
dia sudah memiliki penjelasan dulu, dan orang yang hidup juga hidup dengan penjelasan. Gitu loh Bu. Nah kalau orang kafir itu belum diperingatkan terus kemudian dihancurkan, lah Allah lah zalim. Nanti di akhirat iso ngomong ini wonge. Lah kula nih gak tau ana sing teko ngandani yo, kok moro-moro diazab ya apa sih? Nah gitu loh Bu maksudnya. Ini maksudnya itu. Orang yang hidup dan menerima kebenaran Islam, kebenaran iman, juga supaya dia itu hidup dengan argumentasi. Oh, kenapa sih kok saya itu harus bertauhid? Kenapa kok saya harus mengimani Rasul? Ini sebabnya ini. Gitu, ada penjelasannya maksudnya. Terus ayat terakhir. Wa kam ahlakna qablahum min qarn, dan berapa banyak telah kami hancurkan sebelum mereka, orang-orang yang ingkar itu, di dalam rentang waktu sejarah yang panjang. Tsumma tawa'adahum bi ihlakil mukadzibina qablahum. Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar itu dengan kehancuran orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Ibu-ibu, ayat seperti ini di dalam surat Maryam itu terulang 2 kali. Halaman sebelum ini, 2 halaman sebelum ini. Unine mepodo tapi ujungnya beda. Bunyinya begini. Wa kam ahlakna qablahum hum ahsanu asasan wa ri'ya. Ayat keberapa itu? 74. Wa kam ahlakna qablahum, berapa banyak generasi sadurunge mereka itu telah kami hancurkan. Hum ahsanu asasan, mereka itu perabot rumah tangganya itu lebih baik daripada orang-orang sekarang. Hum ahsanu asasan wariya, peraupane, penampilan fisike juga lebih baik. Riya itu peraupan, Jawa-Jawa ini peraupan, tampilan fisiknya. Alang ini lho Bu, sak ganteng-gantenge wong iku di Indonesia iki gak ono sing liwat ibu-ibu ngiris tangane, gak ono. Ngono maksudnya. Ya. Lu, nah iku Nabi Yusuf maksudnya. Sak kuat-kuate wong saiki gak ono sing kuat kayak Nabi Hud. Ya. Sak dawa-dawane umure wong saiki gak ono sing mencapai umure Nabi Nuh, ngono lho maksudnya. Bisa dipahami? Jadi mereka perabotnya jauh lebih baik, penampilan fisiknya jauh lebih baik. Iku lo ajur lek mendustakan apa meneh awakmu, maksudnya ngono lho Bu iki. Maksudnya itu gitu. Ayat 98 saya baca kitab tafsir aja. Min qaumi Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, kaum Tsamud, Fir'aun, wa ghairuhum, dan selain mereka, minal mu'anidin al mukadzibin, yang melampaui batas di dalam pendustaan. Lama istamarru fi tuyanihim, ketika mereka itu terus menerus membangkang, melampaui batas, ahlakahumullahu falaysa lahum min baqiyah, mereka itu dihancurkan sampai gak ono turai babar belas. Baqiyah itu sisa sedikit aja tidak ada, entek wis, entek. Hal tuhissu minhum min ahadin, apakah kalian masih bisa merasakan keberadaan mereka? Ibu-ibu, sejarah masa lalu yang seonok peninggalane kayak Malang iki ndi Bu? Singosari ya. Kira-kira kan dedes itu ya apa? Wayu ya. Iya. Tapi wae mati ya mati. Kenarok ya napa? Tunggul metung ya napa? Wae mati ya mati.
Iya. Nah, sama seperti itu. Iku sing ana bekase iku. Iku sing ana bekase. Dan kadang-kala oleh Allah Ta'ala dikasih prasasti titik gitu loh bekase ini. Kalau Anda melakukan perjalanan di Dead Sea, tepian laut mati di Yordan, ya bodoh itu yang ngono Bu. Iku biyen kaumnya Nabi Lot ya dientekno bumine diwalik. Mari guys. Sekarang ceritane ya guys. Ya, kaumnya Nabi Nuh entek ambek banjir. Lah ambek Gusti Allah, wong Indonesia itu dikai piweruh, dikasih pengetahuan 2. Tak sebutkan ya Bu ya. Awal pemerintahan SBY ono tsunami 250.000 orang Maris ke pasar, ibu-ibu pengajian, arek sekolah, tentara baris, arek upacara entek kabeh mari ya. Nomor loro namanya likuifaksi di Palu. Apa Bu? Apa itu? Likuifaksi apa? Nah, ini ibu surat senenganin jenengan, surat Al-Muluk itu, aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ard. Likuifaksi itu ayyakhsifa bikumul ard. Maksudnya ini loh Bu, Masjid Baitur Rahmah itu tanahnya bergerak nang sendang biru terus mendelep. Utawa itu mendelep, jadi sak-sak jajar itu mendelep terus pindah nang duren. Tapi kualik, kayak tempe diwalik gitu. Iku dinas pertanahan bingung iki biyen gak ngene iki. Iya, ya iku maksudnya. Jane wong Indonesia sadar, oh tibane sing disebutno ge Al-Qur'an iku ono tibane. Ya Bu ya. Nah, ini bangsa-bangsa yang dihancurkan itu ya semoro-moro ganuk turai belas guys. Terus au tasma'u lahum rigza, atau kamu mendengar suara lirih mereka. Titik ae guru apa ndak? Bengok titik, tolong. Jari ini Gek Palu itu setelah beberapa hari pun masih terdengar suara bengok-bengok gek jero. Iya. Ya mungkin omahe mendelep ngono wong sing gek jero. Tapi lah di kedalaman 20-25 meter itu apa terus? Jadi medeni ibu. Wis cukup wis. Nah, saat ini tanya jawaban. Penjelasannya sampun. Adakah sesuatu untuk didiskusikan? Monggo. Monggo Ibu, ada yang La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini Ustaz, yang ayat nomor ayat 96. Ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Ya. bahwa Allah akan Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita kok banyak sekali dari atas sampai yang di bawah kok tega sama saudara-saudara kita seiman. Itu kalau kita bandingkan dengan ayat ini, apa kok nggak sinkron gitu? Gimana Bu? Kok nggak sinkron gitu? Oh nggak sinkron. Kan Allah itu sudah menjanjikan kalau kita beriman, berbuat baik, Dia akan menanamkan kasih sayang pada diri orang yang berbuat baik itu, yang beriman itu. Tapi kadang-kadang kita melihat malahan orang-orang kafir itu lebih banyak merasa pedulnya, mungkin ya ada juga sebagian ya, tapi kok kesini-sininya kita lihat kok banyak yang tega gitu. Ibu-ibu, Bu, mohon maaf, saya bisa dikasih contoh konkret yang jenengan maksudkan? Ya kayak timbangannya aku ngerayai bingung kan? Kayak gini ya Bu Ustaz ya, pejabat kita aja. Oh ya sudah paham. Ya, terus Kok mentoloan ngono? Kok ngeracun arek cilik-cilik sampai MBG nih? itu teganya gini ya Ustaz. Kita itu udah banyak yang kesusahan, apa kok mereka masih tega dengan korupsinya seperti MBG itu aja lah kita contohnya. Oke. Terus
juga Kalau saya tanya jawab begini bisa tidak direkam tuan-tuan? ya juga tetangga juga ada kayak gitu Pak Ustaz. Saya bertetangga ada yang non muslim ya, tapi baiknya apa, tapi ada teman yang tega apa ya, nyelok kita itu maksudnya nipu apa gitu, fitnah apa segala macamnya gitu. Ustaz. Kebaikannya itu gimana? Tapi secara hari-hari dia berbuat baik. Ya. Ya, majikan kita juga ini kayak gitu. Terima kasih. Sudah? Itu? Oke. Ibu, bukankah tadi saya sudah ngasih contoh sedikit? Lah iya, ini surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Periode ketika Nabi Muhammad SAW itu dikuyo-kuyo. Oke? Sampai terusir. Nabi Muhammad itu beriman dan mengajarkan keimanan. Bahkan beliau itu sempurna di dalam dua hal. Sempurna di dalam dua hal, khalqan wa khuluqan. Apa Bu? Khalqan itu secara fisik, penampilan zahir itu beliau itu sempurna. Wonge ganteng, lek ngomong api, deteke wis pokoknya gak cacate blas lah. Ya. Kemudian budi pekertinya tidak ada sama sekali celahnya. Abu Lahab kok gak seneng ya. Bahkan besane Rasulullah. Abu Lahab itu paman sekaligus besan. Siapa Bu? Besan dan paman ya. Ngono gak seneng. Bojone Abu Lahab ya gak seneng. Abu Jahal ya gak seneng bisa. Bahkan lebih mayoritas penduduk Mekah itu nggak seneng sama Nabi Muhammad. Oke? Iki di momen semacam itu turun ayat ini. Lah gak cocok kan? Ya apa sih? Jari Gusti Allah awak iki lek seneng wis beriman, seneng berbuat baik ini, saya akan memanen sifat kasih sayang. Banyak orang suka kepada saya. Lah kok aku ini malah diusiri ini? Iya. Maka sampai Nabi Muhammad itu terusir ke Taif dulu. Ke Taif. Ya. Di Taif podo diantemi pisan. Bukan disambut tapi disambit namanya. Kemudian pengikut Nabi Muhammad di periode Mekah ini ketelarak-telarak sampai nyebrang ke daerah namanya Habasyah, Ethiopia sekarang. 3 negara, Ethiopia, Eritrea, sama Sudan. Itu Habasyah. Lalu terus ini jadi janjinya akan mendapatkan dicintai. Lah kok gak? Ibu ya. Maka janji ini baru terrealisasi beberapa tahun setelah itu. Kayak penduduk Medina ini. Allah bikin orang-orang Ansor itu mencintai Nabi Muhammad. Bahkan Abdullah bin Ubay, calon wali kota Madinah, itu di dalam bursa pencalonan pemimpin Madinah kalah ambek Nabi Muhammad. Ini wong tas teko terus baru jadi pemimpin. Geting ya akhirnya. Abdullah bin Ubay. Terus, apakah seluruh penduduk Madinah senang dengan Nabi Muhammad? Pertanyaan ini, jawabannya? Yoga Bu, gak kabeh penduduk Madinah senang. Dah Muhammad ini. Terutama yang punya rumah-rumah pelacuran. Sing duwe rumah pelacuran, biasane setoran nang aku sakmene saiki kok ipes. Gak seneng. Gitu loh Bu. Jarine sing duwe rumah pelacuran, Muhammad iki biyen mempengaruhi orang-orang merdeka, sekarang budak-budak perempuan kami juga terpengaruh. Lah iya setorane meli kurang ini ya apa iki? Ya gak seneng Bu gini. Jadi jangan dikira janji itu moro-moro terrealisasi begitu saja. Sik dhisik lah. Perjuangan imane gorong ono, perbuatan baik belum maksimal terus moro-moro loh kok ngene. Nah, kalau ibu-ibu sekalian, kalau terkait mental pejabat kita dan sebagainya, itu pembicaraannya
dawa. Sekaligus kita perlu juga mempertanyakan efektivitas pendidikan agama di negeri kita. Jadi pendidikan agama sing bener iki apa sih? Yang melahirkan rasa takut kepada Allah, sing membuat orang itu gampang tersentuh ya apa sih? Ngono. Gak merampas aset orang sakarepe dhewe, merampas sebuah tanah adat ini sakarepe dhewe. Iya, menggusur wong sakarepe dhewe. Utang juga sakarepe dhewe, mari utang, satu keluarga utang, satu kroni utang sing nanggung rakyat Indonesia. Nah, cuman kan ojo disalahno teman-teman pejabat Ibu. Kenapa? Karena rakyat itu 5 tahun sepisan dituku ya gelem. Jek ngene jarine. Lah iya, jarine arek-arek iki jare ana serangan fajar, tak enteni mulai wingi gak teko-teko fajar iki. Paham sampean, Bu? Hah? Paham sampean, Bu? Ojo disalahno teman-teman pejabat. Lah mentale wong dhewe ya salah kok. Pikirane, bitinge, suaranya wong sing paling pinter, ahli pengajian, ahli tahajud, ambek wong bodoh, ahli maksiat iku padha lek pemilu. Ngene iki gak usah diviralno lho, Bu. Cukup sampean ae. Ya, supaya membentuk kesadaran politik. Jadi sampean sadar. Tadi kesalahannya itu sistemik. Ya Bu ya. Gak bisa, tahu-tahu seperti itu tuh gak bisa. Nah kok pejabatnya ngono ya, salah sing milih. Lek wong api itu mesti milih wong sing api. Semunggo aku iki kongon milih presiden, Bu. Ya, aku tak milih wong sing tak mirip masjid kene ya, aku kenal bendinane. Lah wong sing kepilih iku pendidikan gak jelas, ijazah ya mbok. Begitu kok. Nah, anggur putrane jenengan sing sekolahane jelas, pintere yo, track recordnya jelas. Lagi orang ujuk-ujuk mul-mul dari pemimpin. Oke ya, bisa dipahami ya Bu ya. Jadi nggak bisa serta merta begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adakah yang lain Ibu-ibu? Ada Ibu yang mau tanya, Pak. Sing penting dihafalno 3 ayat iki. Mumek 3 ayat. Diwaca gak sampai 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya kemarin itu lihat di TikTok itu pernyataan dari Menteri Agama bahwasanya zakat itu tidak populer dan tidak penting. Padahal di dalam rukun Islam itu kan zakat juga termasuk rukun iman yang ketiga ya. Itu rukun Islam yang ketiga. Kok Menteri bilang seperti itu, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kok bisa beliaunya mengatakan seperti itu, padahal beliaunya kan menteri kan agamanya kan lebih kuat, lebih taat, lebih segalanya lah dalam, makanya dijadikan menteri kan. Dia juga sebagai apa itu di masjid di Jakarta itu Istiqlal, sebagai ini masjid Istiqlal itu ya. Sekian aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya belum mendengarkan TikTok itu satu. Dan saya kagum ibu-ibu sepune kok ngene ndelok TikTok iki lha apa? Wong aku gak duwe TikTok kok. Heran aku. Lha apa wong tuwek-tuwek iki ndelok TikTokan iki lha apa? Ya, Bu, kadang-kadang sak seret ya hiburane wong urip ya Bu ya. Yang berikutnya, Bu, wong Indonesia iku lek ngrungokno apa-apa gak iso memahami yang dibalik koma. Coba lek aku ngomong ini, ibu-ibu sekalian ya, saya beritahu kepada Anda ini kabar penting. Sholat duhur itu tidak wajib. Wis, sampean potong sakmono sampean viralno. Jarine Ustaz, wong hafal Quran lho. Jadi sholat duhur gak wajib. Padahal aku bisa goreng mari ngomongi. Sholat duhur gak wajib karena iki sik waktu duha. Nah, ya apa? Ya apa Bu? Ya apa iki? Wis kadung di viral no salat dhuwur iku gak wajib. Iku ustaz e kafir iku sandi. Long salat dhuwur jadi gak wajib. Bisa dipahami Bu? Ya, karena saya belum lihat TikTok dan tidak punya TikTok, aku gak bisa komentar.
Kemudian yang kedua, wong Indonesia gak iso ngenteni marine koma. Paham Bu? Sholat zakat fitrah itu tidak wajib Bu. Zakat fitrah itu tidak wajib. Karena wajibnya zakat fitrah itu baru di malam hari raya. Loh sik ngenteni koma itu baru mari. Wis diviralno dhisik. Zakat fitrah itu gak wajib. Jarene ustaz ki Baitur Rahmah wis viral wis. Padahal kok sing komane karena kewajiban zakat fitrah itu baru muncul dengan berakhirnya puasa Ramadan. Ngono lho Bu. Paham sampean? Ya, Ustadz TikTok rahimahullah taala ini memang luar biasa. Lu ya. Ini jawab enggak? Apa bedanya zakat sama sedekah? Apa Bu? Bedanya infak sampai sedekah? Bedanya infak sampai wakaf? Apa Bu? Itu loh. Ada yang sudah tahu? Sekedap nih. Saya jawab ini. Tapi jawaban ini kudu diapalno. Ayo diperhatikan kalau ngantuk. Jane gak takon meneh. Ini tahun 2006. 2040 gak lewat takon ngene iki meneh. Sekarang. Oke, Ibu-ibu sekalian, sedekah itu semua spiritual giving, material giving, non material giving itu disebut sebagai sedekah. Jadi guyu nang tonggomu, guyu nang sedulurmu itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu sedekah. Itu siji. La infak material giving. Pemberian yang sifatnya materi itu infak. La zakat, ya, zakat itu sedekah dari orang tertentu, dari jenis harta tertentu, waktunya tertentu kepada orang tertentu. Bisa dipahami? Lek wakaf, infak dengan sebuah harta, tapi manfaatnya diperuntukkan untuk umum, tidak dihibahkan, tidak diperjualbelikan. Wes, itu wakaf. Terakhir, monggo Ibu. Mau tanya? Mari. La ilaha illallah. Mau menanyakan tentang keimanan. Iya. Kalau saat puasa ini merasa ada nyaman, enak, Iya. Terus? setelah puasa dia kita rasakan biasanya ada kebenturan-kebenturan. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya, gimana ya supaya suasananya tidak seperti ini terus ke depannya? Karena semangatnya itu enak sekali. Kasih. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, itu fenomena yang ditangkap oleh perasaan orang mukmin. Bahwasanya Oke, ada kalimat begini. Ini kalimat ini cocok. Tumbuh kembangnya keimanan itu butuh suasana. Saya ulangi lagi. Tumbuh kembangnya keimanan itu butuh suasana. Arek itu di Malang dididik dengan baik secara agama, kemudian merantau nang Melbourne, gabung dengan komunitas yang tidak bener. Suwe-suwe lek ditelepon bapake gini, ya jane akhirat ngono apa ndak sih? Iku swarga karo neraka sih dono apa ndak ya? Mulai ngono bisa. Kebiasaan hidupnya tangi turu ngono jam 09.00 awan. Mulai begitu. Jadi tumbuh kembangnya keimanan itu butuh suasana. Nah, Ramadan itu adalah musimnya ketaatan. Hampir semua tempat itu tumbuh luar biasa. Itu terutama di perkotaan, Bu. Tapi lek sampeyan nang kabupaten kok beda meneh. Lah iya, gek kono iku salate 5 waktu adzan. Lek gek kabupaten iku adzane mek maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar gak ono kancane lek salat jamaah. Ngono, Bu. Maka
Ada beberapa santri, saya Ustaz 10 hari terakhir gak sida melu Ustaz acara iktikaf, terus mari ngono mulai nang Lampung. Iya lemes Ustaz. Ki kampungku Ustaz. Terus bingung kate lapo karo kancane. Bingung kate lapo karo kancane. Jadi suasana ketaatan itu kalau bersama orang banyak itu memang menyenangkan, Bu. Yaitu yang terekam di hati mukmin. Nyeneng nonton Ramadan itu. Kata teman saya yang tak ajak kemarin ke sini, ya apa ya lek poso ini malah gampang tersentuh malah loman. Gampang tersentuh malah loman jarine. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kepingin suasana seperti itu, cari suasananya, suasana Ramadan. Di luar Ramadan itu di banyak tempat masih banyak. Asalkan gabung dengan komunitas sing tepat. Paham Ibu ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul. Pertanyaan saya. Gini, terakhir. Ustaz, untuk ini kan kita bukan di suatu daerah misalnya ada pemimpinnya kan kurang amanah. Gitu. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah boleh kita? Padahal kita yang memilih gitu. Tentunya ternyata dengan berjalannya waktu ternyata tidak amanah. Bolehkah kita untuk demo-demo gitu seperti itu, atau kita mendiamkan bagaimana gitu Ustaz, atau kita berdoakan saja gitu? Sudah? Ibu, ada imam. Imamnya setelah Allahu Akbar terus mari ngono kepentut. Anda tetap bermakmum atau gimana? Atau gini, setelah subuh itu 2 rakaat mestinya lah salam, duduk tahiyat, terus imamnya berdiri terus. Anda bareng-bareng ibu-ibu gini, demo nih gini. Terus bapak-bapak subhanallah. Atau demo yang inkonstitusional. Demo inkonstitusional itu tidak sesuai konstitusi sholat itu gini. Salah mek 2 rakaat milih sing dulu. Apa tetap imam subuh nih, ya Allah berilah petunjuk, subuh itu cuma 2 rakaat, jangan sampai 3 ya Allah, ini penemuan baru ya Allah, jangan ya Allah. Milih di lagi lah pemimpin itu mang subuh mang. Saya tadi ngimami sholat subuh di sini, oke ya. Terus setelah imamnya kepentut, sampean tetap bermakmum atau imamnya ini perlu diganti? Satu. Yang kedua, carane demo itu ono sing carane mengemukakan ganti imam itu ono konstitusional, ono inkonstitusional. Sesuai kesepakatan itu. Ngono lho Bu, ya. Lek salat itu sing konstitusional itu adalah imamnya sing kepentut mundur, yang di belakangnya imam maju. Itu konstitusional. Ada lagi lek imamnya salah, iku ibu-ibu ngene, tepuk. Ibu-ibu tepuk. Gitu. Sing bapak-bapak subhanallah, itu konstitusional. Sing gak konstitusional salah milih sing dibu. Lah konstitusi kita itu ono jenenge GBHN. Sing bikin wong-wong sing dadi wakil awake dhewe. Lah sing dadi wakil awake dhewe gak ngerti ya. Ora ngerti yo, bondo ganteng ngene-ngene tok karo sing penting iso tuku bedak Korea. Iya Bu. Iya. Sing penting gawe moisturizer. Iya. Nah, Ibu, wis aja disalahno teman-teman, kok ngenes ya. Sing penting golek wae pemilu bismillah, saruku sing apik iki. Wis mari. Mari wis. Selanjutnya tak serahno Gusti Allah, lek kon mendolimi aku, memang aku iso ngandani 5 tahun ya wis. Wis ngono tok isan. Jadi rakyat itu pendorong mobil mogok 5 tahun sepisan. Tapi golek mobil wis mlaku. Ngono Bu. Nah, itu supaya Anda paham. Dan kita itu tidak pernah milih Bu 5 tahun pisan itu. Nggak pernah milih, tapi dipeleno. Napa Bu? Lah ya wis seru.
Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.